Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Agil Kurniawan, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan nomor induk mahasiswa 400 403 206 521. Oke teman-teman, di sini aku ada tugas nih buat bikin prototipe di mata kuliahnya Pak Fahrudin, yaitu dasar sistem pengaturan teman-teman. Nah, di depan kalian ini udah ada alat. Namanya alatnya itu adalah prototipe sistem pengendali temperatur air teman-teman. Jadi oke, untuk alat ini sistemnya menggunakan metode closed loop ya teman-teman. Kontrolnya on off. Terus untuk nilai set pointnya bisa diatur hingga 99 derajat Celcius. Tapi di sini aku nanti settingnya nggak bakal sampai itu juga. Nah, terus untuk selanjutnya kontrol diferensialnya bisa diatur hingga 9 derajat Celcius teman-teman. Terus pengaturan set point dan kontrol diferensialnya dapat diatur menggunakan keypad. Untuk pengaturan dan proses akuisisi datanya nanti bakal ditampilin di LCD ini teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke tutorialnya. Teman-teman, sekarang kita bakal bahas alat dan bahan untuk membuat alat ini teman-teman. Oke, kita bakal bahas dari luar dulu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama sangat terlihat sekali di sini ada yang namanya keypad. Nah, keypad ini berfungsi untuk memasukkan perintah yang akan dijalankan oleh si alat ini teman-teman. Nah, terus nanti setelah si perintah itu dimasukkan, itu semuanya akan ditampilkan dalam LCD ini teman-teman. Nah, untuk LCD ini gimana sih biar bisa tetap ada di box ini biar nggak jatuh gitu. Nah, di sini ada baut mur teman-teman. Fungsinya untuk mengunci erat si LCD itu teman-teman. Oke, kita beralih ke bagian bawah belakang ya teman-teman. Oke, di sini ada yang namanya kabel input penghubung antara Arduino ke laptop atau komputer kalian. Nah, selanjutnya di sampingnya ada kabel input AC teman-teman untuk sumber energi dari alat ini supaya bisa hidup gitu teman-teman. Nah, kabel AC ini dihubungkan oleh yang namanya input jack teman-teman, agar untuk alasan keselamatan juga ya teman-teman. Jadi bisa dilepas pasang gitu sih. Nah, oke. Selanjutnya kita bakal bergeser ke bagian depan teman-teman. Oke, di bagian depan ini yang sangat terlihat ada yang namanya heater teman-teman. Nah, heater ini berfungsi untuk memanaskan suhu air yang nantinya akan kita hitung dengan yang namanya ini, sensor DS18B20 teman-teman. Nah, di sensor 18B20 ini, nah ini dihubungkan juga dengan yang namanya input jack tadi teman-teman. Oke, sekarang sudah di bagian luarnya, kita bakal masuk ke bagian dalamnya teman-teman. Nah, di bagian dalam seperti yang bisa kita lihat, di sini yang warna biru ada yang namanya Arduino. Nah, Arduino ini berfungsi sebagai otak atau tempat sistem itu ditulis atau dimasukkan, teman-teman. Nah, di samping Arduino atau di belakang Arduino ini ada SSR Votek. Nah, fungsinya ini adalah sebagai sistem switching dalam arus on off, teman-teman. Nah, selanjutnya ini bagian belakang dari LCD tadi teman-teman yang kita lihat dari luar ya. Nah, yang ada yang merah, kuning, biru, hijau ini adalah namanya kabel jumper untuk menghubungkan masing-masing port yang ada di setiap komponennya. Nah, di sini karena saya tidak menggunakan breadboard, jadi untuk resistornya kita hubungkan secara manual ya teman-teman ke kabel jumpernya untuk menghubungkan masing-masing kabelnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian perakita. Oke teman-teman, untuk wiring dari alat pengatur temperatur suhu ini adalah sebagai berikut teman-teman. Kita mulai dari bagian LCD dulu ya teman-teman ya. Untuk kaki GND dari LCD terhubung ke kaki ground dari Arduino atau pin ground dari Arduino. Nah, untuk kaki VCC, nah tadi aku paralelkan dengan resistor. Terus untuk kaki SDA nya itu terhubung dengan pin A4 dari Arduino. Terus kaki SCL nya terhubung ke pin A5 dari Arduino. Oke teman-teman, lanjut ke bagian SSR ya teman-teman.
Oke, untuk kaki yang pertama atau kaki satu ini terhubung ke salah satu kabel dari input AC, teman-teman. Untuk kaki kedua ini terhubung langsung kepada heater, salah satu kabel dari heater. Untuk kaki tiga ini terhubung langsung kepada pin nomor 3 dari Arduino. Untuk kaki 4 terhubung ke ground Arduino, teman-teman. Nah, kita lanjut selanjutnya ke bagian heater, teman-teman. Oke, untuk heater tadi salah satu kabelnya langsung terhubung ke SSR ya. Yang satunya ini terhubung langsung kepada salah satu kabel dari input AC, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke atau bakal bahas ke sensor suhu DS18B20. Oke, untuk sensor DS18B20 ini ada dua kabel yang aku sambungin secara paralel dengan tadi input VCC dari LCD terus sama resistor, teman-teman. Nah, setelah diparalelin itu masuk ke pin 5V dari Arduino sama ke pin nomor 2 dari Arduino, teman-teman. Nah, untuk si input AC sendiri ini salah satu kabelnya tadi yang udah aku jelasin langsung masuk ke SSR dan satunya lagi terhubung langsung kepada heater. Oke, selanjutnya untuk kabel jumper dari keypad ini masuk dari pin nomor 4 sampai nomor 11 dari Arduino, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke percobaan. Oke, teman-teman, kita sekarang udah ada di fase terakhir tutorial, yaitu fase percobaan, teman-teman. Oke, tadi udah aku jelasin untuk fungsi dari keypad dan juga LCD dan juga yang lainnya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita bakal langsung ke praktek. Nah, untuk memasukkan atau kita berganti ke mode untuk set SP-nya, kita bakal pencet di keypad yang ada huruf D-nya, teman-teman. Nah, sekarang kita pencet. Nah, ini sudah kelihatan set SP. Tadi batasnya bisa sampai 99 derajat Celcius ya, teman-teman. Tapi di sini aku akan pakai sampai 40 derajat aja, teman-teman. Nah, untuk lanjut, untuk kita bisa setting diferensialnya, kita bisa pencet bintang ini, teman-teman. Nah, ini akan berganti ke set diferensial. Nah, untuk set diferensial ini tadi batasnya bisa sampai 9 derajat Celcius, tapi di sini aku bakal pakai 2 derajat aja, teman-teman. Nah, setelah set diferensial kita pencet bintang lagi. Nah, bakal muncul tulisan kayak di awal lagi. Jangan bingung, teman-teman. Langsung aja kita pencet B buat ke mode mulai. Nah, langsung kalau udah muncul mulainya ini, kita pencet D lagi, teman-teman. Nah, di sini secara otomatis si heaternya akan menyala, teman-teman. Oke, setelah heater menyala, kita bakal tunggu sampai heater itu mati pada setting diferensial yang sudah kita atur di awal tadi, teman-teman. Dan nanti akan menyala lagi heaternya jika suhunya sudah kembali menurun dari batas set diferensial yang udah kita atur, teman-teman. Oke, aku kira cukup segitu aja video dari aku, video tutorial membuat prototipe alat untuk mengontrol temperatur air. Cukup sekian, selamat malam dan sampai jumpa kembali, teman-teman.